Salam budaya, lestari budaya. Saya diminta untuk membantu menjelaskan bagaimana arsitektur ikut di dalam membentuk identitas suatu wilayah. Dan saya kira pencarian kepada sejarah membentuk pemahaman mengenai hal-hal apa yang berasal dari masa lalu yang bisa dipakai dan bisa dikembangkan. Potensi apa yang ada di dalam rumah Jawa untuk dikembangkan dalam situasi yang lebih baru, tidak hanya untuk rumah Jawa tapi juga untuk hal-hal lain yang mendukung pembangunan identitas. Di dalam pembicaraan ini tadi, arsitektur Jawa dibongkar untuk memperlihatkan keistimewaannya, yaitu fleksibilitas, kemampuannya untuk diubah dan disesuaikan, sehingga ini saya kira menjadi peluang untuk mengembangkan arsitektur rumah Jawa maupun untuk kepentingan pembangunan identitas Kabupaten Sleman. Salam budaya, lestari budayaku. Pada kesempatan ini nanti saya akan memaparkan apa yang menjadi basis penting, pondasi dari nilai-nilai sosio-kultural, filosofis dari ikon-ikon bangunan arsitektural yang nanti akan diformulasikan di dalam bangunan-bangunan di Sleman yang itu mencirikan karakter khas Sleman. Di mana di sana secara khusus sebetulnya nilai-nilainya sudah terbentuk, diantaranya adalah salah satunya misalnya welas asih, lalu prasojo, lalu tepat tembayan dan juga sembodo. Saya kira prinsip nilai-nilai itu yang kemudian sebetulnya Sleman ini adalah rumah bersama yang melingkupi seluruh perbedaan-perbedaan, diversity, keberagaman, lintas etnis, budaya, kelompok masyarakat yang ada di Sleman itu mesti direngkus ke dalam rumah bersama dengan seluruh keberagaman identitasnya. Nah, itu yang kemudian nanti dipaparkan sebagai cikal bakal atau genealogi dari Sleman sebagai rumah bersama, dan saya kira proses yang kemudian perlu diwujudkan di dalam bentuk-bentuk arsitektural mesti mencerminkan keberagaman itu. Barangkali keberagamannya akan dilihat apakah kontur lanskap di Kabupaten Sleman seperti apa, penghidupan sosiokulturalnya seperti apa. Barangkali ini yang kemudian satu dengan yang lain itu ada pembeda, ada ciri khas khusus, tetapi keberagaman yang berbeda-beda tadi itu akan kemudian disatukan menjadi rumah bersama di dalam lingkup rengkuhan dari rumah bersama Kabupaten Sleman sebagai melting pot kebinekaan, keberagaman bagi saya kira ini menjadi pilar penting bagi keindonesiaan kita juga. Terima kasih. Berikutnya kami gajarkan susunan acara pada pagi ini nanti sampai siang. Yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Dinas Gundo Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber, dari yang pertama dari Bapak Dr. Abi Widianto dari Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan kemudian dari Bapak Insinyur Maharmanto MT sebagai narasumber kedua. Untuk selanjutnya kami silakan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Gundo Kebudayaan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Biasanya harus salam budaya. Salam budaya, lestari budaya. Yang terhormat Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman, Profesor Dr. Suwarno Dwijonagoro MPD, beserta seluruh jajaran, ada Rawuh Bu Maria dan ada lenggah nih Pak Untung. Yang kami hormati para narasumber, Pak Abe dan Pak Insinyur Pak Manto ini akrabnya. Yang kami hormati teman-teman dari OPD, kelihatan ini Mbak Femi dari Bapeda, dari Tata Ruang, dari PU,
perwakilan dari seniman budayawan, teman-teman dari Kapanewon, teman-teman dari Kalurahan, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di Puri Mataram dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Yang pertama dan yang paling utama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Dewan Kebudayaan yang pada pagi hari ini telah menginisiasi terkait dengan fokus diskusi dengan tema menggali dan memformulasikan keanekaragaman nilai sosiokultur filosofi peradaban masyarakat Sleman ke dalam desain ikon-ikon bangunan arsitektural di Kabupaten Sleman. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Dinas Kebudayaan itu memiliki tugas yang berat karena harus mengemban salah satu regulasi adalah Undang-Undang 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan dari mulai ritus sampai kepada olahraga tradisional. Kami sebut. Nah, tugas yang harus diaktualisasikan adalah melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina. Dari 4 ini yang menjadi fokus yang berat menurut saya. Tidak akan selesai dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan sendiri. Salah satunya harus bekerja sama dengan stakeholder. Kalau itu di bidang bahasa dan sastra, saya bekerja sama dengan Pak Topo. Kalau itu pembinaan seni religi, kita harus bekerja sama dengan Pak Untung. Dan sebagainya, banyak sekali. Ini menurut saya adalah tugas yang cukup berat, tetapi harus dimulai. Nah, sesuai Pergub, kalau tidak keliru, Pergub 17 ya Pak, tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan. Salah satu tugas yang berat sebenarnya Dewan Kebudayaan adalah menyusun rekomendasi ataupun sejenisnya di dalam rangka memberikan masukan kepada bupati atau pemerintah terkait dengan tadi pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan sebagainya yang diamanatkan oleh Undang-Undang 5 tahun 2017. Nah, saat ini kalau Dewan Kebudayaan itu kami analogikan mesin baru sedang bekerja ini hari ini, karena memang di dalam Pergub tersebut disebutkan Bapak Ibu sekalian, satu, membuat rekomendasi, yang kedua adalah mohon masukan itu apa Pak ya? Minta istilahnya aspirasi dari masyarakat. Nah, saya katakan kalau saya analogikan Dewan Kebudayaan itu sekarang mesin rekomendasi hari ini, bahwa beliau di kebudayaan akan menyusun rekomendasi terkait dengan yang sudah dalam tema, maka kehadiran Bapak Ibu sekalian ini sangat, menurut saya sangat penting. Sedemikian juga yang saya alami, Dewan Kebudayaan juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa stakeholder di bawahnya Dewan Kebudayaan. Komunitas budaya, penggiat budaya dan sebagainya, apalagi teman-teman di Kapanewon dan di Kalurahan yang notabene menjadi pemangku secara langsung adat tradisi, nilai-nilai kultur sosial yang ini menjadi bagian dari yang harus kita formulasikan di dalam rangka menyusun ikon-ikon atau bentuk arsitektural Kabupaten Sleman. Maka ini bapeda penting, ini harus dimirengke sama PU ini kan. Di daerah istimewa saya pernah baca ini Bu Femi,
Pergub 40 tahun 2014 terkait dengan arsitek bangunan baru. Saya katakan bangunan baru, logikanya tidak akan merubah bangunan lama. Bangunan-bangunan baru, mengatur bangunan-bangunan baru yang akan dibangun itu mendasarkan pada arsitek keistimewaan dan lokal daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dulu yang saya pahami yang namanya rumah itu ya kalau yang tidak kampung, limas, joglo, pendopo dan sebagainya. Sekarang berkembang indis tidak menutup kemungkinan bahwa kantor pemerintah yang dibangun di era terbitnya Pergub 14 tahun 2014, Pergub 40 tahun 2014, maka dia akan fasadnya mengacu pada lokalitas tradisional. Kalau itu di daerah zona CB dan itu banyak indisnya ya pasti mengacu. Coba lihat gedung inspektorat di Jalan Cendana yang sebelah timur, maka dia akan kental dengan. Saya kira ke depan akan mengarah ke sana Pak Insinyur sama Pak AB ya. Hanya sekarang memang rekomendasi itu yang perlu kita susun. Ada kemungkinan Prof. Warno, Pak AB dan sebagainya tidak akan menemukan, tidak akan mengalami ini. Ya yang namanya kebudayaan ini kan terus dilestarikan turun temurun. Ya kita membuat rekomendasi dulu yang penting. Masukan dari. Mohon maaf karena di Sleman itu kadang-kadang nyun sewu kelurahan A dengan kelurahan B bangunannya wis beda. Tidak mencirikan itu ikon-ikon, tidak mencirikan budaya. Mungkin Sleman atape iso uga mencor di atas. Bahkan sampai warna Pak, malah koyo kafe kadang-kadang CT. Lucu ini kantor formal kok CT koyo kafe kan ya, jadi ting bluntang eneng sing big. Ini baru hal yang kecil ya Pak. Nah, ke depan rekomendasi yang akan disusun oleh Dewan Kebudayaan ini menjadi sebuah hal yang harus diperbincangkan inten dan hangat oleh OPD terkait. Dalam hal ini ya Bapeda sebagai masternya termasuk nanti BU, karena ini baru rekomendasi. Nah oleh karena itu kehadiran Bapak Ibu hari ini sangat diharapkan oleh teman-teman Dewan Kebudayaan untuk memberikan kontribusi terkait sosial kultural, lokal wisdom, lokalitas dari masyarakat di dalam rangka teman-teman Dewan Kesenian untuk menyusun rekomendasi, formulasi-formulasi yang bisa, sehingga formulasi-formulasi ini menjadi bagian dari yang bisa didasarkan untuk menyusun tahapan regulasi yang akan datang. Nah kalau ini jadi, minta ampun Pak, Sleman tidak menutupkan bahwa Bali kadang-kadang gini Pak, ketika di Bali kita itu ibaratnya seorang yang buta, tidak bisa melihat tapi bisa mendengarkan. Ora iso nguwaske wae mlebu ning Bali iki wis krasa ya Pak. Bukan berarti untuk jadi Bali. Berarti Sleman untuk Bali. Ngaten nggih Prof nggih. Saya kira perlu diformulasikan. Saya sangat setuju walaupun ini pekerjaan berat menurut saya karena memang harus. Nah, fasad-fasad ikon mengenai bangunan berkaitan dengan arsitektural ini memang perlu diformulasikan. Kadang-kadang prihatin Pak, misalnya saya masuk kelurahan A, gapurone nganggo besi stainless, terus cagake nganggo cor. Anda memasuki kelurahan A, saya tidak menunjuk, nanti tidak sponsor nih Pak. Terus di kelurahan daerah timur, misalnya di daerah Prambanan, gepurone beda karo perbatasan saat masuk dan saat meninggalkan, bahan masuk gang. Saya heran di Bali juga Pak. Bahkan di Jawa Timur
sudah terformulasi. Kita tidak akan meniru Candi Bentar, kan nggak mungkin Pak. Wah ini pasti harus memformulasikan sendiri sebenarnya ciri khas pasar. Nah inilah sebenarnya yang penting dimulai oleh teman-teman Dewan Kesenian. Harapannya OPD terkait juga bisa menangkap. Kita dorong, walaupun sudah ada Pergub 40 tahun 2014 terkait dengan bangunan baru yang berciri khas DIY. Coba ini menjadi disandingkan sehingga tidak berbenturan regulasi. Karena pasti di dalam menyusun regulasi ini kita harus melihat regulasi di atasnya. Walaupun sebenarnya bahwa penyusunan regulasi terkait fasad bangunan yang ada di Sleman berkaitan dengan arsitektural itu masih jauh kita pikirkan. Tapi rekomendasinya ini perlu segera kita buat di dalam rangka kita melangkah lebih lanjut. Saya kira itu Prof yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kehadiran Bapak Ibu sekalian baik dari aktivis budaya, penggerak budaya, dari kantor pemerintah yang membidangi dan semua panewu untuk bisa memberikan masukan kepada teman-teman Dewan di dalam rangka menyusun rekomendasi kepada Bupati berkaitan dengan arsitektural di Kabupaten Sleman. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Sleman. Untuk selanjutnya mungkin latar belakang dari penyusunan diskusi Sarasen dan diskusinya adalah bahwa dalam penyusunan yang terdahulu pokok-pokok kepikiran itu banyak mengumpulkan dari para budayawan gitu. Jadi kita itu belum punya identitas penanda kawasan. Di mana kalau kita memasuki ke Prambanan mungkin orang juga bingung ya, ini sudah masuk daerah mana ya. Mungkin banyak kesasar juga, tapi beda dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Kita masuk Bali itu sudah dari suaranya, musiknya mungkin dari masuk kawasan sudah terasa ya bahwa ini Bali. Kita memang sudah mengalami perkembangan budaya itu dari zaman Mataram kuno, Hindu, kemudian masuk ke dalam Mataram Islam, kemudian masuk masa kolonial. Tentu perkembangan zamannya juga meninggalkan jejak-jejak peradaban ya, yang berbeda-beda masing-masing. Hindu tentu dengan ciri khasnya bangunan candi. Kemudian untuk jejak Islam bangunannya mungkin beda lagi ya. Dan jejak kolonial kita meninggalkan kawasan Hindis di daerah Kaliurang. Nah ini orang masuk kawasan Kaliurang juga masih bingung ini kawasan Hindis atau bukan gitu kan. Nah ini dari dasar pemikiran seperti ini kemudian kita adakan kajian untuk menyusun identitas di kawasan Sleman. Untuk selanjutnya kami persilakan dari Bapak Profesor Dr. Suwarno MPD untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman dan kemudian untuk memimpin sebagai moderator dalam diskusi ini. Pada Pak Prof. Parno kami persilakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pantun dulu. Pagi-pagi duduk di kursi, cakepnya kurang kompak. Pagi-pagi duduk di kursi, kalau ada minumnya teh atau kopi. Rasa bahagia dalam hati melihat Bapak Ibu masih semangat sekali. Kalau aku boleh memilih gadis yang seksi, ucapan terima kasih Bapak Ibu memberi kontribusi dalam beraspirasi. Terima kasih. Baik, nah saya masih menunggu CV yang ditulis para narasumber. Bapak Ibu sekalian, telah disampaikan Bapak Kepala Dinas yang terhormat. Kemudian terima kasih pada narasumber dan juga segenap jajaran dari Dinas Kundo Kabudayaan serta senior kita Pak Topo, matur nuwun, kemudian Pak Untung senior kita juga dan seluruh hadirin yang pada sini berkenan telah berada di Puri Mataram.
Betul sekali apa yang disampaikan beliau, bahwa tugas kami ini memberikan rekomendasi. Untuk membuat rekomendasi harus mencari aspirasi dan inspirasi, juga mengkaji, mengeksplorasi, antara lain dengan cara seperti ini. Nah, beberapa rekomendasi telah kami sampaikan, bahkan tadi kami sudah ngomong dengan Mas Deki, entah rekomendasi itu turunnya kemana. Yang jelas dunia budaya adalah dunia yang sangat luas. Paling tidak tadi disebutkan ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Kalau diperas menjadi 3, budaya pikir, budaya tindak adalah budaya material. Budaya material adalah ikon-ikon yang merupakan indigenous Jawa, dan kemudian mengandung filosofis yang merupakan budaya pikir. Oleh karena itu hari ini kita akan mengulik bersama narasumber tentang ikonik bangunan. Seperti diharapkan oleh Bapak Kepala Dinas, tidak sekarang, barangkali terus berproses. Setiap tempat memiliki karakteristik sendiri. Secara general Yogyakarta istimewa, misalnya Satrio, Jogja semua ASN Satrio. Tapi Sleman punya khusus Satrio Trapsilo, segitu. Mengapa Trapsilo? Singkatan dari Tembayatan, Prasojo, Welas Asih, dan Sumbodo. Karena 4 itu adalah panji-panji kebesaran pemerintah Sleman. Maka singkatannya Satrio Trapsilo. Saya kurang tahu kabupaten lain punya atau tidak dengan sebutan yang lain. Tapi kita punya dasar 4 panji-panji, sehingga Satrio Trapsilo termasuk ikonik ini. Kalau tidak, sekarang yang akan datang bangunan-bangunan paling tidak yang sudah ada diberikan ikon-ikon hasil penelitian beliau. Seperti apa ikonik Sleman tentang arsitektur bangunan yang menjadi ciri khas Sleman. Akan kita kulik bersama narasumber. Maaf, harus pakai kacamata. Ternyata supaya tidak pakai kacamata ada resepnya. Ketika saya memakai kacamata ukuran ini, saya sudah kehilangan 4 kali. Karena hanya saya pakai kalau saya hanya membaca, sehingga kerap lupa, ketinggalan. Sampai saya tulisi di tempat kacamata boxnya itu nama saya dan nomor HP. Bagi yang masih muda-muda yang ingin tidak pakai kacamata sampai tua, ada resepnya. Makan kacang setiap hari, saku genggam saja. Kacang prol, jangan banyak-banyak, tidak sama urut ya. Setelah itu makanlah pisang, karena pisang itu dan perpaduannya dengan protein dan buah pisang sangat bagus untuk mata. Dan survei telah membuktikan yang di Ngembere-Loko setiap hari makan kacang dan pisang sampai tua nggak pakai kacamata. Iya. Narasumber kita ini berpendidikan S3 sedang dijalani, alumni dari S1 S2 ITB, luar biasa. Kemudian minat tepat sekali sejarah arsitektur seperti yang saat ini kita akan bahas bersama. Beliau tinggal di Banguntapan, Bantul, dan pengajar di Fakultas Arsitektur dan Desain di UKDW Yogyakarta. Lahir di Klaten, tahun rahasia. Besar di Surakarta. Dan beliau sambutan tepuk tangan untuk Mas Mahatmanto. Silakan Mas Santo, silakan untuk duduk. Terima kasih. Satungake sing tepuk murah rezeki. Engko oleh aspirasi. Sing pejabat tetap naik pangkat tambah gaji. Nek ana sing guru oleh sertifikasi. Nek ana sing seni laris ra tau keri. Nek ana sing ternak sabine gedhi-gedhi. Nek ana sing durung tak dongake cepet rabi. Sing enom cepet rabi. Sing tuwa cepet munggah kaji. Ya, pembicara kedua adalah salah satu dari anggota Kebudayaan Sleman. Dosen Divisi Pol Universitas Gajah Mada. Nah,
Saya ingat UGM itu singkatannya ternyata banyak. Dulu ketika belum punya masjid, singkatannya Universitas Gak Duwe Masjid. Dulu bareng wis di masjid, Universitas Gede Masjidnya, gede banget sak niki niku gitu. Nah, sing terakhir Universitas Gedung Manten. Beliau adalah Kepala Social Research Center di UGM dan peneliti pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan PSBK Universitas Gadjah Mada. Berikan sambutan untuk Bapak Dr. Abi Widianto. Monggo silakan. Dan juga saya mohon izin untuk mendampingi beliau. Saya tidak menghantarkan kembali tentang apa yang akan disampaikan beliau berdua, tapi kita akan membagi dua sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi oleh narasumber secara panel, kemudian sesi eksplorasi dan tanya jawab. Dan dibatasi sampai 11:30. Berarti ada waktu 1,5 jam. Nah, maka masing-masing saya bagi 30 menit, 30 menit, dan nanti juga hadirin 30 menit. Kalau terlalu banyak melebihi akan saya berikan kartu kuning. Lebih 30 menit tak kartu merah. Ya, baik, mohon untuk 30 menit ke depan. Monggo Mas Tanto dulu atau Mas Abi dulu. Monggo Mas Tanto dulu. Ya, Mas Tanto dulu. 30 menit maksimal. Mulai dari sekarang. Sambil menunggu Bapak Ibu yang telah menerima form aspirasi bisa menuliskan, sehingga kalau nanti tidak ada waktu untuk menyiapkan secara verbal bisa disampaikan dengan pesan. Terima kasih. Monggo Mas Anto. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Ibu Bapak yang saya hormati. Saya dijerumuskan oleh Mas Abi untuk memasuki pembicaraan ini. Pembicaraan yang sebenarnya sudah lama tidak saya ikuti karena saya sedang konsentrasi kepada sejarah minat saya itu pada pembentukan profesi arsitek, tapi ya sudahlah itu nanti. Saya diminta oleh Mas Abi diminta untuk membantu di dalam percakapan siang hari ini mengenai bagaimana memformulasikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu ke dalam arsitektur. Ini topik yang bikin kemerokok. Ini topik ini perlu direvisi. Saya perlu menjelaskan dulu mengapa ini perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan. Saya akan masuk dalam perbincangan ini hanya dalam perspektif yang sangat sempit, yaitu arsitektur. Selama ini kita mempunyai anggapan bahwa arsitektur itu terbentuk mempunyai wujud seperti ini karena ada keinginan yang semula abstrak lalu kemudian diwujudkan, diberi wujud fisiknya sehingga dia secara visual bisa ketangkap oleh mata. Kenyataannya terbalik. Kenyataannya tidak linear seperti itu.
Yang pertama saya mau jelaskan dulu arsitektur dan bangunan. Bahasa Jawa tidak kenal arsitektur. Oleh sebab itu maka orang Jawa juga susah untuk diajak berpikir mengenai arsitektur. Yang diketahui adalah ini adalah bangunan sebagai produk dari proses membangun. Membangun itu menegakkan sesuatu yang semula rebah dibuat tegak. Nah ini pertanyaan, apakah benar Jawa itu mengenal arsitektur? Pertanyaan sudah digumuli sejak tahun 1923 oleh seorang arsitek Belanda namanya Henry Mecklenburg, pernah menulis bagus apa yang kita maksud dengan arsitektur Jawa. Bukunya itu ada di Sono Budoyo sana. Tapi beberapa waktu yang lalu saya ke sana hilang buku, sudah nggak ada di rakyat. Ya sinten nih, saya ngambil rian sinten Mbak. Oh, lalu menyebut seorang dosen, walah dosen malah. Oke, arsitektur Jawa itu apa? Nanti kita akan bilang bahwa arsitektur Jawa itu sesuatu yang dinamik. Kita nggak bisa mengatakan arsitektur Jawa itu yang ini atau yang itu, sebab tergantung pada Jawa yang mana. Tadi Pak Kepala Dinas mengatakan bahwa kita mempunyai kekayaan ragam mengenai lokalitas yang banyak sekali di DIY maupun di Sleman secara khusus. Tapi saya mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk mengklarifikasi apa yang kita sebut sebagai arsitektur dan apa yang disebut sebagai bangunan. Yang kedua, saya akan membicarakan mengenai bagaimana hubungan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu dalam wujud visual arsitektur. Saya akan menggunakan teorinya, Mas Abi sudah kenal ya, teori adaptasi dari Jean Piaget. Saya dari psikologi kenal ya pasti Jean Piaget. Yang berikutnya saya akan memperlihatkan bahwa rumah Jawa itu mengalami proses adaptasi yang sering kali atau banyak kali, sehingga kita susah untuk menyebut arsitektur Jawa itu yang ini atau yang itu, karena dia berkali-kali berubah. Dan ketiga, bagaimana kita langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk memformulasikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Jawa itu ke dalam wujud fisik. Dan yang terakhir saya pikir rencana aksi atau refleksinya. Baik, ada dua kutub. Yang satu nilai-nilai abstrak mengenai orang Jawa, pandangan hidupnya, filosofi hidupnya, dan satunya adalah bentuk rumah Jawa. Selama ini ada anggapan bahwa nilai-nilai itu diterjemahkan, diberi bentuk, dibikin agar tervisualisasi menjadi rumah Jawa. Kalau ini, tapi fakta yang sebenarnya hubungan antara dua kutub itu tadi begini. Bentuk rumah Jawa atau lebih luas lagi bentuk desa ya, itu tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai nilai-nilai sosial yang dianut di dalam masyarakatnya, namun juga oleh kondisi geomorfologi setempat dan juga teknologi yang ada saat itu. Teknologi itu unsur-unsurnya itu bahan, alat, lalu cara-cara. Apa yang bisa disebut sebagai teori adaptasi adalah teori penyesuaian. Penyesuaian seperti apa? Teori adaptasi itu adalah keadaan seimbang antara saya mengubah lingkungan menurut mau saya, tetapi juga saya berubah. Saya menyesuaikan perilaku saya, bukan perilaku ya, aktivitas saya sesuai dengan batasan-batasan lingkungan. Nah, kita bisa melihat ya, kalau di lokasi di Gunung Kidul itu adanya adalah batu-batu gamping, nggak bisa kita memaksa rumah-rumahnya itu joglo dengan kayu. Kalau kita berada di tempat di mana yang ada adalah lumpur atau apa itu, lempung di Pleret misalnya, yang terjadilah batu bata yang kita bikin. Ya dulu kan
Sinuwun Amangkurat Agung itu memindah ke keraton ke Pleret. Bahan yang ada di sana lempung. Ya memang beliau juga menebangi kayu-kayu di Gunung Kidul ya. Tetapi yang paling banyak adalah lempung. Lalu di Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa beliau memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencetak bata. Itu bahan yang ada di lokal itu. Jadinya adalah sebuah keraton dengan ekspresi batu bata. Ya kita mengatakan wah koyo neng Bali yo. Enggak. Sinuwun Amangkurat setia dengan lokasi di mana dia berada. Beliau melihat bahwa nek aku nebangi Gunung Kidul, dan itu terjadi sekarang dari gundul ya, kehilangan kayu jatinya, itu bisa musnah. Yang ada adalah lempung, lalu dibuatlah batu bata. Saya membaca-baca penelitian mengenai batu bata tentang planet jebul macam-macam ukurannya. Emang orang Jawa waktu itu belum pandai membuat bata. Beda-beda ukurannya, lalu pokoknya jadi begitu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa beliau setia pada lokasi di mana beliau bangunan itu, keraton planet itu didirikan. Dari adaptasi dari Zhang Piaget mengatakan bahwa kita menyesuaikan dengan batasan-batasan situ. Sebaliknya, kita juga mengubah lingkungan itu. Ini istilah teknisnya nih, istilah sekolahannya. Asimilasi dan akomodasi. Yang satu itu asimilasi bila lingkungan disesuaikan, lingkungannya itu saya owahi agar cocok dengan kebutuhan saya. Tetapi juga saya akomodasi, saya menyesuaikan. Nah, lingkungan anaknya memang watu kok. Nah, saya menggunakan batu. Ini adaptasi ada keadaan seimbang itu. Dan yang ini yang penting, arsitektur adalah wujud adaptasi itu. Jadi arsitektur itu tidak memaksakan diri menjadi yang lain. Arsitektur itu setia dengan tempat lokal di mana dia berada. Pak Langgeng, siapa ya? Pak Langgeng itu mengajar di UGM ya. Disertasinya bagus, membuat pernyataan yang berani, yang bagus, yang benar, bahwa DIY ini mempunyai, mungkin jadi ini sumber kekuatan, sumber kestabilan. Borobudur itu dulu dibangun kan puncaknya dulu, baru setelah itu ditambah pinggir, turun, pinggir, sehingga puncak nggak pernah hilang, yang center itu nggak pernah hilang, pusat itu nggak pernah gugur. Nah, ini kan saya ngomongin hal-hal yang material atau yang intangible tadi. Ya, dua-duanya. Yang intangible maupun yang tangible itu berlangsung dua-duanya. Tidak kok yang abstrak dulu baru diterjemahkan, bukan. Tapi dua-duanya. Nah, ini contoh saja. Kalau tadi diagram, ini tipologi bangunan Jawa. Yang istimewa memang yang paling kanan, yaitu tajuk. Tajuk ini adaptasi dari zaman pra-Islam. Ada suatu bangunan yang seperti piramid yang memusat, dan kemudian ini kalau mau gede dilebarkan pinggiran-pinggirannya. Kalau mau menampung lebih banyak lagi, pinggirannya dilebarkan lagi, sehingga semakin lama yang tengah itu semakin gelap. Dan untuk supaya tengah nggak gelap, atapnya diangkat, sehingga kita punya itu berapa ya? Masjid Agung kita tuh tumpuk berapa? Itu gunanya untuk memasukkan cahaya dan ventilasi supaya tengah itu tidak gelap. Sebab kalau terus pinggir-pinggir itu ditambah, yang tengah semakin gelap. Nah, ini contoh bagaimana arsitektur yang ini disalah kaprahi sebagai inilah ikon arsitektur Jawa, yaitu joglo. Nah, begitu kita mengikonkan sesuatu, kita sedang menempuh Bung Karno dulu bilang vivere pericoloso, hidup yang terempet bahaya. Karena apa? Begitu kita ikonkan, dia terhenti, dianggap sempurna. Nggak ada yang revisi. Padahal kalau kita ke keraton, banyak sekali revisi ya.
arsitektur tajuk ini, ya maaf, ini tajuk. Nah ini inovasi luar biasa, apa? Masjid Agung Surakarta maupun Yogyakarta ini harus menampung banyak umat. Bagaimana? Ya ampun. Rasa, no. Ya, pokoknya ini itu ya. Ada inovasi yang dilakukan secara arsitektural dan itu menyumbang kepada pengertian spiritual. Nilai-nilai sosial apa yang ada dalam rumah Jawa? Yang pertama tadi, yang gambar yang tadi adalah fleksibilitas. Orang Jawa itu fleksibel. Orang Jawa itu mempunyai jiwa fleksibel. Kayak bangunannya, kayak rumahnya. Sambungan-sambungan itu bisa dilolos. Kayak hubungan-hubungan sosial orang Jawa. Orang Jawa itu gandeng dengan siapa saja bisa. Lihat itu pengantin Jawa itu. Itu kan semua import dari India, Cina, Arab, dari mana-mana, tapi ditompo yang bagus-bagus. Pun Jawa lepas gitu. Makanan Jawa yang asli mana? Paling ya oblok-oblok. Yang lainnya tuh modifikasi dari banyak sekali, dari Cina, dari Arab, dari fleksibilitas. Jangan tinggalkan itu. Hanya orang Jawa bisa jadi presiden RI karena mempunyai fleksibilitas. Mulai. Yang kedua, bangunan rumah Jawa itu gede, semula kecil. Kalau mau lihat bangunan Jawa yang asli itu ke Bangsal Tamanan Keraton Jogja. Itu peninggalan masa pra-Islam. Itu bangunan tertua di Keraton Jogja, Bangsal Tamanan. Itu kecil, kolomnya, tiangnya itu kecil. Tapi, dan itu dulu diangkat dari muka tanah, dari di atas batu begini. Aslinya emang rumah orang Jawa di atas panggung, tapi semakin banyak yang harus ditampung, semakin berat, lalu mendaratlah, deproklah rumah Jawa dan membutuhkan kayu-kayu yang ukurannya besar. Karena kayu-kayu yang besar, maka yang membangun harus banyak orang. Mulailah konsep mengenai gotong royong itu menjadi bagian sentral dalam pembangunan arsitektur Jawa. Ornamen ini ada Pak siapa itu ya yang menulis cukup bagus sekali menjelaskan ukiran itu dari tembung ukiran, yaitu ukir gunung suci. Orang Jawa menempatkan ukiran hanya di tempat-tempat tertentu, tidak di sekudur tiang ini diukir, enggak kayak di Bali, tapi di tempat-tempat tertentu. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Kenapa harus menarik perhatian? Agar dia dipelihara terus. Pernah ke Soko Tunggal masjid, itu Soko Tunggal itu satu-satunya soko yang dihias dengan bagus dan di atas. Supaya apa? Supaya diperhatikan, kalau ada keropos, ada yang membahagiakan, segera diganti. Fungsi dari ini adalah ukiran itu adalah untuk menarik perhatian, agar diperhatikan terus-menerus, agar dia menjadi center dari struktur ini. Tapi disalah kaprah. Sekarang orang senang sekali membuat ukiran dengan mengatakan, wah ini tegese ini agar kita selamat. Oh, orang Jawa nggak pernah ngomong kayak gituan. Ya coba lihat di centini atau di apa, nggak hal-hal yang mistik itu bebas. Jadi, hal-hal yang struktural, hal yang sungguh-sungguh berkenaan dengan tegaknya bangunan rumah Jawa. Yang berikutnya adalah adaptasi. Ini contoh, saya ambil semuanya relief yang ada di Candi Prambanan yang wilayah Sleman. Rumah yang kiri itu adalah rumah panggung, rumah yang kanan itu dengan peninggian batur. Jadi rupanya ini dua rumah yang berada di lokasi yang berbeda. Lalu aktivitasnya di teras. Kita sekarang aktivitas di dalam. Merasa sumuk enggak? Iya, karena kita salah lokasi. Harusnya itu di teras. Aktivitasnya memang di teras. Teras itu satu-satunya mungkin ya ruang yang ajaib yang kita punyai. Diberi atap tanpa dinding. Jadi angin leluasa dan
Coba kalau nanti agak siang panas dikit, ibu-ibu itu pada duduk di depan pintu ngomong anak, itu tempat paling ideal, enak sekali untuk kita. Ya apa-apa. Nah ini aktivitas di luar ya. Jadi rumah Jawa itu dulu kecil-kecil, nah, kita tinggal di luar dan aktifnya di luar. Harmoni antara lingkungan rumah dan lingkungan hidup. Ini tadi ada kucing di sini tidur. Ya, jangan disuruh tidur. Oke. Ya nanti saya. Nah ini contoh bagaimana luasnya arsitektur Jawa pada masa kini yang berubah fungsi, bukan untuk rumah tetapi untuk galeri. Ini di galeri Cemeti. Apa? Ini yang berkurang nih. Oh, kok iso ngalah? Menarik. Ya, satu. Mengapa kita membutuhkan formulasi identitas? Siapa yang butuh? Yang butuh. Kok mendadak kita harus kekeh ini orang ngono? Siapa? Orang Jawa itu luas dari dulu pandai menyesuaikan diri. Apa benar tradisi itu statis? Apa benar tradisi itu membekukan? Yang kedua, mengapa ekspresi identitas itu harus melalui arsitektur? Siapa yang melakukan? Langkah-langkah apa yang kita perlukan? Dan formulasi kalau nanti sudah jadi itu harus dianggap sebagai formulasi yang instabil, yang boleh berubah, tidak boleh mati. Karena arsitektur itu atau hunian itu tuh hubungannya dengan penghuni itu erat sekali. Di perumahan, kita masuk perumahan mungkin baru 2 bulan sudah ditambahi awning, sudah diganti catnya. Karena perumahan itu berinteraksi dengan penghuninya dan menjadilah sebuah arsitektur. Yang ini yang tadi disampaikan bahwa kita harus mengembangkan tradisi. Tidak hanya merawat, membekukan, tetapi juga mengembangkan. Ada kerelaan untuk berubah. Lalu hal apa yang boleh berubah dan hal apa yang tetap dipertahankan. Ini yang ya ini cak sekolahan ya. Maaf. Mengapa kita harus memformulasikan identitas? Karena untuk sense belonging atau rasa memiliki. Kita tinggal di Sleman, bukan di Trenggalek atau bukan di Tumpang Tekek. Dan mengapa harus melalui arsitektur? Arsitektur itu tadi ya, arsitektur itu bukan melulu ini, tapi suatu lingkungan yang erat hubungan dengan kita. Simbah saya itu tanpa harus melihat bisa menemukan susurnya meskipun gelap gelita. Aku kenal dia dengan konfigurasi ruangan respon neng kono. Jupukno anu wae apa untuk ndeplok itu neng kono. Oh, minggu ngiwo. Kok tahu kalau saya tersesat, beliau tahu karena dia sudah jadi perluasan dari tubuhnya. Rumah ini sudah jadi perluasan dari tubuh beliau. Siapa yang melakukan? Warga. Selama ini yang melakukan kan ketentuan-ketentuan dari apa ya? Ya setelah lahirnya Centini lalu dibakukan. Nah pembakuan ini yang dianggap keramat lalu ditaati oleh banyak orang. Bangunan kayak gini yang seharusnya terbuka dan mungkin ukurannya nggak segede ini dipaksa untuk gede dan ada yang disekat-sekat untuk kamar-kamar. Nah hancurlah dia, kehilangan kenyamanannya. Lihat itu di kota gede begitu banyak rumah ditinggalkan penghuninya karena sudah tidak nyaman. Ada kesalahan historis yang terjadi pada rumah Jawa. Kita seolah-olah kalau sudah menaati pakem itu bakal selamat. Oh murah. 2006 itu coba lihat
banyak sekali rumah-rumah yang menaati pakon tapi luluh lantak. Kebanteran kok anune apa gempane. Selain itu karena kita nggak mau mengembangkan warisan tradisi tadi. Kita menghentikan tok. Nah, ini ada nomor 4 itu. Arsitek, urban planner dan desainer yang perlu dilibatkan. Tapi kalau arsiteknya senangnya yang konservatif gitu ya cilaka lah. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, identifikasi. Ya ini Anda sudah lebih tahu daripada saya. Ini standar saja. Dan yang terakhir adalah penting untuk jelas bahwa identitas melalui arsitektur adalah konsep yang dinamis dan berkembang. Ia beradaptasi dan berubah seiring waktu, mencerminkan pengalaman, tantangan, dan pengaruh-pengaruh yang baru. Ada media, selera, itu juga komunitas terus membentuk dan menyempurnakan identitas mereka saat mereka masuk dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang baru. Pada masa sekarang, bagaimana membuat rumah limasan yang nyaman perlu disiasati, tapi pasti harus mendalami sejarah terjadinya limasan itu seperti apa. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Ini munculnya mohon pamit. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Santo. Secara deduktif kita telah dibawa Anjaja Desa Melangkori kembali ke Sleman. Seperti tadi di Bajo, kemudian di laut, di gunung. Anjaja Desa Hamilangkori kala mangsane pariwisata lah endahe alam nuswantara kang adiluhung alas lan gunung-gunung. Kemudian sangat bagusnya Mas menyampaikan sehingga waktu berlalu begitu cepat, menggambarkan bagaimana kejeniusan Indi Jawa saat membuat rumah. Nah, ini Mas Abi masih punya waktu 22 menit ya, karena sudah tadi poin 1 jam itu untuk berdua. 22 menit ke depan kami serahkan pada Mas Abi. Mohon silakan. Matur sembah nuwun Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Kadis yang saya hormati dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir yang saya hormati. Saya melanjutkan saja. Matur sembah nuwun Mas Manto. Cerita awal perjumpaan saya dengan Mas Anto ini 2006. Ketika waktu itu gempa Jogja melanda, saya memegang buletin suara korban bencana, kemudian meriset soal rumah Jawa. Dan narasumber yang hari ini hadir itu adalah narasumber waktu itu, tulisan yang sangat menarik bagi saya, bahwa arsitektur Jawa ini mengalami pergolakan yang sangat panjang. Jadi ada hibriditas di dalam rumah Jawa. Dan saya kira hari ini dipaparkan kembali dengan begitu memesona menurut saya. Saya sampai kok waktunya cepat sekali, 30 menit ternyata nggak cukup. Jadi perlu mendengarkan lebih panjang. Tetapi saya kira karena ini terbatas dari Romo, nggak jadi maringi kartu merah pada Mas Anto, karena ini penting. Beberapa rekomendasi terakhir saya kira itu nanti yang kemudian bisa dielaborasi untuk rekomendasi di Sleman, merumuskan, memformulasikan tentang nilai-nilai itu ke dalam arsitektural bangunan di Sleman. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saja karena sebetulnya kedalaman sudah dipaparkan oleh Mas Anto, saya kira ini saya ingin sekedar mengingatkan kembali ke memori kita bersama hidup di Sleman dengan nilai-nilai yang sudah dijadikan sebagai nilai-nilai kepublikan, keutamaan yang kemudian sudah direpresentasikan di dalam semangat Penggawaning Projo maupun juga warganya, elaborasi atau engagement antara pemerintah warga dan pemerintah Kabupaten Sleman. Tentu kita hampiri dulu beberapa slide-slide pendek ini, tentu saja menjadi simbolisasi penting tentang logo Sleman juga perlu dihadirkan sebagai representasi nilai. Yang tadi Romo Suwarno sudah ngendiko tentang pentingnya Satrio Trapsilo. Ada soal bagaimana welas asih, bagaimana prasojo,
bagaimana tembayatan dan sembodo, itu tentu sepertinya tidak ada nilai yang menjadi sangat individualis dalam konteks itu. Yang partikular sepertinya juga sesuatu yang dari keempatnya nilai-nilai tadi itu sesuatu yang sangat berjiwa patembayatannya kuat. Jadi relasi sosial yang tadi dinyatakan sebagai fleksibilitas relasi sosial orang Jawa itu betul-betul terrepresentasikan di dalam Trapsilo tadi. Nah, kita akan hampiri beberapa slide berikut yang sebetulnya ini sekedar mengingatkan apa yang hadir hari ini sebagai sebuah nilai kebersamaan kita bersama, tentu di dalam visi Bupati yang 5 tahun belakangan cukup menjadi hampiran kita di awal, karena ini juga menjadi masa di mana kita bersama tengah bergulat bersama mengisi tentang pembangunan yang tentu saja dengan dinamika partisipasi masyarakat harus diambil. Maka bagian hari ini juga bagian memformulasikan mengisi ruang hidup bersama itu sebagai bagian keutamaan yang selalu terus-menerus harus dihadirkan di setiap perjumpaan-perjumpaan, dan ini bentuk dari mengencangkan ikatan kita bersama dalam hidup secara kolektif kolegial. Saya kira saya bacakan saja tentang bagaimana visi ini terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong. Saya kira sangat representatif, arsitekturalnya ada di dalam bentuk tangible-nya, bentuk kebudayaan yang bisa diraba, bisa disentuh, bisa bisa dilihat, dipersani adalah tentang bangunan rumah bersama. Dia bisa menjadi sangat abstrak, tetapi dia juga bisa menjadi sangat tangible, bisa intangible, tapi sekaligus bisa tangible. Nah, rumah bersama saya kira menjadi sebuah naungan keberagaman yang di sana ada semangat untuk bergotong royong, untuk mencapai sebuah tataran masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks yang agak ini adil, makmur, sentosa kalau preambul Undang-Undang Dasar. Tetapi kurang lebih kalau Jawa ya berarti gemah ripah lojinawi toto titi tentrem kartora harjo panjang deh. Jadi Jawa lebih panjang. Tapi kurang lebih dalam konteks bahasa Inggris mungkin disingkat sebagai well-being. Jadi itu 3 bahasa yang juga berbeda, tapi nuansanya kurang lebih sama, walaupun yang satu sangat pendek, yang kedua bahasa Indonesia cukup adil, makmur, sentosa. Ya, kalau bahasa Jawa lebih panjang lagi karena memang rasa bahasa Jawa memang sangat kaya, sehingga memang dia cukup panjang untuk menjelaskan satu frase. Dan saya kira ini tentang sejahtera, saya kira berdaya saing nanti di belakang, menghargai perbedaan, memiliki jiwa gotong royong, dan saya yakin dengan 3 pilar itu daya saing otomatis akan terjadi. Maka seringkali misalnya dalam konteks yang sangat khusus ketika saya di ruang kelas selalu mengatakan saya nggak pernah ngomong tentang daya saing, karena manusia itu bicara tentang daya saing itu adalah side product saja. Kalau manusianya tangguh, manusianya luas, manusianya berdaya, manusianya mampu, dilepas dimanapun dia hidup, dia akan bisa adaptasi, dia bisa akan punya daya untuk barangkali memang umum, apa ya namanya, kalau Bapak leluhur dulu, Bapak Ibu bilang tentang ojo kalah rosanai. Itu artinya sebetulnya ada ruang di mana sesungguhnya kita juga perlu kadang-kadang juga bisa kira-kira jangan terlalu tertinggal jauh lah dari yang lainnya, kira-kira begitu. Tetapi itu nilai yang kadang-kadang di ujung saja. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun manusianya, tentang kegotong royongannya, tentang welas asih atas seluruh perbedaan yang kita punya, atas ruang hidup bersama yang tidak boleh ada yang satu kaya dari yang lain, apalagi jauh kekayaannya. Tentu ini adalah bentuk solidaritas. Mas Antok juga menyebutkan tentang kohesi sosial itu, ya lebih karena ada keleburan antara perbedaan-perbedaan itu, tetapi
tentu saja menolak tentang ekstremitas. Maka perlu tentang tentang prasojo menjadi penting, tentang dia terlekatkan diri itu bukan hanya dirinya, tetapi diri sosial yang dia melekat di dalam sebuah sendi-sendi kehidupan yang terkoneksi satu dengan yang lain. Maka tentang tenggang rasa, tentang rasa yang selalu dipetokke, dijumbuhkan, dihubungkan terus-menerus, itu yang membentuk ikatan itu akan kemudian punya kelestarian dalam hidup secara bersamaan, secara bersama-sama. Dan itulah yang saya kira rumah bersama tadi, kok kami merasa, setidaknya saya merasa ini Sleman ini adalah melting potnya Indonesia menurut saya. Jadi dia adalah wadah tempat keberagaman itu diletakkan, diparingki oleh Sang Kalik, bahwa ini memang adalah diversity yang sesungguhnya. Dan tantangan terbesar dari formulasi ini nanti saya kira memang di sana. Barangkali yang boleh kemudian kami aturkan sementara, tentu dengan menghormati seluruh aspirasi, inspirasi yang muncul dalam tulisan yang kami suwunkan kepada Bapak Ibu sekalian, berkenan untuk mengisi dan berkenan untuk barangkali mungkin juga menggambar, Mas Anto, memberikan gambar di situ juga disumanggakan katuran untuk memberikan aspirasi itu, kira-kira arsitektural apa atau nilai apa yang harus diangkat di masing-masing wilayah yang barangkali antara yang barat, timur, utara, selatan, bahkan tengah itu mungkin berbeda, sehingga diversity itu yang nanti barangkali lah Sleman itu memang banyak warnanya. Sleman adalah yang memang beragam itu. Tidak ada warna tunggal di Sleman, tidak ada bentuk tunggal di Sleman. Karena lagi-lagi walaupun itu berbeda-beda, tetapi nanti akan melihat warna berbeda, bentuk berbeda-beda, itulah yang kemudian bahwa itu bagian utuh di dalam rumah bersama yang dihidupi secara kolektif tadi. Nah tentu ini sebuah tantangan, tidak mudah karena seringkali memang mudah memformulasikan bentuk tunggal yang kemudian dijadikan kata kunci seringkali, dan kadang-kadang ini kita menyebutnya sebagai pakem. Wah, pakem ini biasanya menjadi pasak yang seringkali harus dihindari karena sebetulnya ini rigor, sesuatu yang sangat keras dan dipaksakan, ada ruang koersif, ada tekanan, ada represi, sehingga itu kadang-kadang menyeragamkan itu sendiri, menghilangkan perbedaan. Nah, tegangan antara yang pakem, yang kemudian menjadi sangat universal general, tetapi juga yang tegangan dengan yang partikular, itu mestinya kita perlu tempatkan sehingga dimensi keluasan, dimensi tentang adaptif, dimensi tentang asimilasi, akomodasi tadi bisa betul-betul menjadi bagian di mana sesungguhnya kiprah kita bersama itu persis di dalam ruang-ruang asimilasi, akomodasi dengan lingkungan semesta sekitar kita, dengan orang-orang yang bersama kita, dan tentu dengan inspirasi-inspirasi spiritual yang muncul, apakah itu nilai-nilai spiritual yang digali dengan berbagai diversitas basis kepercayaan yang kita punya. Tentu saya selalu menyatakan tentang seluruh agama besar, seluruh agama bumi maupun juga langitan, memberikan penegasan tentang bagaimana nilai spiritual tentang hablum minallah, hablum minanas rahmatan lil alamin, itu bagian yang holistik. Trihita karana itu holistik. Laudato Si ataupun juga tentang Kristen Katolik yang juga punya relasi yang vertikal maupun juga horizontal sama saja. Saya kira itu bagian yang juga kita memiliki nilai-nilai dan semangat spiritual yang sama atas itu. Nah, mengisi rumah bersama kita itu persis di situ. Seperti apa kita mau meletakkan rumah bersama itu dengan barangkali apakah itu tadi dengan wukiran atau ornamen yang memang itu aksentuasi tetapi memang menjadi semacam bentuk dari bagaimana kemudian Mas Anto tadi menyerap perhatian agar itu menjadi pusat perhatian. Dan ini yang saya kira memang sebuah langkah yang
Saya kira karena ini ditempuh harus secara bersama-sama, partisipatif, maka ini hari ini menjadi ruang yang sangat penting, artinya terutama bagi kami yang harus merumuskan rekomendasi ke depan bagaimana OPD terkait, apakah Bapeda, PU maupun juga OPD Dinas Kebudayaan memformulasikan ini ke dalam bentuk bangunan arsitektural yang representatif, yang betul-betul nanti ngerengkuh, kalau boleh dinyatakan sebagai ngerengkuh aspirasi bersama tadi sebagai bagian seluruh partisipasi warga untuk membangun rumah bersama itu, sehingga merasa ada sense of belonging, ada merasa punya handar beni, rasa memiliki, dan disitulah cara warga mencintai Slemannya dengan cara-cara partisipatif seperti itu. Dan tentu saja pemerintah penting juga untuk merekognisi hal-hal demikian sebagai multi stakeholder pembangunan di Sleman. Berikutnya, slide berikutnya, saya kira ini juga dasar yang kalau Romo Suwarno ngagem, ada lambang yang sangat mendasar dari Sleman. Dasarnya, warnanya, simbol lukisannya juga sudah diterangkan di sana. Saya hanya ingin membaca pendek-pendek saja tentang bagaimana lambang Sleman ini dengan warnanya, dengan dasarnya adalah Pancasila, kekayaan alam, dan kebudayaan. Tentu kebudayaan yang plural tadi sudah berulang kali, visi Sleman sangat clear tentang itu, dan ini tentu satu nilai yang memang keutamaan yang harus selalu dijaga. Warna kuning adalah keluhuran, kuning keemasan adalah masa kemasan itu sendiri atau kejayaan, merah adalah keberanian, putih adalah kesucian, biru tua itu kesetiaan, hijau itu kemakmuran, biru muda itu cita-cita, dan hitam adalah keabadian. Ini soal warna. Tapi ada simbol lukisan. Jadi bagaimana segi empat yang melambangkan prasojo, sederhana ya, ugahari kalau dalam bahasa Melayunya, sebagai keprasojoan itu juga sebagai power, sebagai kekuatan daya yang kemudian dia tidak adikang-adikung, tetapi memang dalam kedikdayaannya ataupun kekuatannya itu terletak di dalam prasojonya itu. Kemudian sudut 5 itu dengan warna kuning emas merupakan lambang ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dalam Pancasila. Tentu ini segi 5 sebagai 5 pilar dari bangunan hidup kita bersama bernama Indonesia. Kemudian yang ketiga, perisai bentuk segi 5 adalah lambang persatuan kesatuan sebagai dasar untuk menyempurnakan masyarakat. Slide berikutnya. Gunung Merapi adalah salah satu elemen dari geologi kita dalam landscape Jogja yang menjadi identitas sangat kuat. Kalau Gunung Merapi ya pasti orang tahu Sleman. Itu tentu identitas yang sudah secara umum orang terlekat dengan mudah, Merapi adalah Sleman. Ya, jadi ini saya kira gambar Gunung Merapi melambangkan kemegahan daerah Kabupaten Sleman, berdiri tegak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila. Kemudian Candi Prambanan, tentu saja ini juga ikon lain yang secara berulang-ulang dari Mas Anto menjelaskan bahwa ini juga bangunan yang penting melambangkan tingginya kebudayaan Kabupaten Sleman yang mengandung arti gotong royong menuju kejayaannya itu terartikulasikan di dalam artefak bangunan itu, dalam candi itu. Kemudian ada simbol tentang sesuatu yang enggak yang satu sinar ya, dengan jari-jari masing-masing 5 menggambarkan kecemerlangan daerah Sleman sepanjang masa. Ini soal light, soal cahaya. Ya, tentu ada banyak yang memakai kata nur. Nur adalah bagian dari cahaya itu. Saya kira ini juga bagian bagaimana sebetulnya dalam cahaya ini juga seluruh bentuk-bentuk arsitektural itu juga nanti akan memunculkan selain lanskap yang indah juga bagaimana antara perpaduan cahaya itulah maka kita punya filosofi tertentu, tentu pralambang, selain pralambang waktu, maka tentang kolomongso juga bagian yang selalu kemudian berkaitan dengan itu semua. Yang ini juga bahkan membangun rumah dengan waktu-waktu tertentu, dengan hitungan-hitungan tertentu itu juga ada koneksinya. Jadi berkaitan dengan juga bagaimana sinar tadi, sinar dengan jari-jari tadi dimunculkan juga di situ dalam lambang Sleman. Kemudian 3 gelombang menggambarkan 3 sungai yang melambangkan kemakmuran,
Tadi Mas Anto juga menjelaskan tentang mengelola air dengan terasering, dengan semacam subak ya kalau di Bali. Kalau di sini lalu kemudian barangkali juga ada selokan Mataram sebagai bagian dari untuk mengairi sawah-sawah bagi Among Pani gitu ya, para petani. Dan tentu ini juga menjadi bagian, sungai itu adalah sumber kehidupan. Saya kira ini juga bagian dari menyerap bentuk lanskap dari Sleman dengan morfologinya yang kaya akan sumber-sumber air. Di berbagai titik menunjukkan sumber-sumber air ini cukup merepresentasikan tentang simbolisasi Kabupaten Sleman ya. Berikutnya, ini masih berlangsung tentang lukisan batang padi dan kapas. Saya kira ini juga embedded berkaitan dengan nilai dari Pancasila sudah sangat clear. Yang ke-9, semua yang berbentuk dan berbilangan 5 melambangkan Pancasila. Dan kata Sleman ditulis di atas warna kuning emas melambangkan keagungan keemasan bagi daerah Kabupaten Sleman. Tentu lambang yang juga diformulasikan baik dong. Ini tentang segitiga sama sisi. Ini adalah tentang kesamaan soal bahwa tidak ada yang pinunjul dari yang lainnya. Saya kira ini sesuatu yang kongruen satu dengan yang lainnya. Segitiga sama sisi itu melambangkan kekuatan kemandirian. Tadi yang ujungnya adalah sembodo, mandiri, tentang otonomi. Jadi yang dimiliki oleh setiap anggota di mana bentuk segitiga disinergikan dengan lambang Sleman Sembodo menunjukkan bahwa lembaga ini bersinergi untuk pembangunan masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Sleman. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira ini nilai kurang apa kita? Nilai-nilai ini sudah hadir. Kita perlu memberikan ruang estetis yang barangkali Bapak Ibu kagungan gagasan, aspirasi, inspirasi yang bisa dituangkan di dalam kertas yang sudah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini waktu kita untuk memberikan kontribusi yang barangkali itu kita bisa rumuskan bersama di dalam rekomendasi. Matur sembah nuwun atas seluruh partisipasinya, dan kami nyadong gagasan itu karena ini penting kagem melanjutkan tugas dari Dewan Kebudayaan Sleman untuk memformulasikan rekomendasi lanjut bagi OPD yang nanti akan lebih operasional mengejawantahkan bentuk arsitektural bangunan Sleman itu ke dalam program yang lebih implementatif, lebih real, dan nanti hasilnya kita bisa menikmati bersama, kita dapatkan bersama. Matur sembah nuwun Romo. Waktu dan tempat kami gembirakan. Terima kasih. Dengan tepuk tangan untuk Dimas Sapi. Saatnya kita berinteraksi dengan Dimas Sapi dan juga Mas Anto. Sangat menarik bagaimana penyajian beliau tentang bagaimana arsitek yang menjadi ikon di Sleman ini. Panjenengan Solapa, terima kasih nih. Romo Kadis masih di sini memberikan support pada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Romo Kadis. Nah, silakan untuk sekarang kalau Jogja tunjuk tayang begini Pak ya. Nah gitu ya. Besok tanggal 30 akan launching namanya Ngajeni oleh Ngarso Dalem ya. Termasuk siswa di kelas itu kalau bertanya tidak begini, tapi Pak tanya Pak, jempol istimewa lah. Yang Jogja istimewa, lurus ke depan istimewa. Yang monggo ngaten, yang ngene njaluk jok karo panitia. Silakan monggo. Monggo Dimas. Nggih. Sebentar saya turun. Nah. Oh iya. Agak maju sini supaya kena shot ya. Nah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang matur nuwun awit paring wekdalipun. Rinso kami hanya ingin menyampaikan, perkenalkan kami Ali As'ad, kami pendamping budaya. Kebetulan kami ditempatkan atau ditugaskan di Desa Budaya Argomulyo Cangkringan. Dan saya Bapak, kami ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah misalnya terkait dengan usulan atau penggalian formulasi tentang ikonik mungkin bangunan, mungkin secara teknis kami yang di Desa Budaya ini juga sudah berkali-kali ada wacana ada pembangunan
itu gapura desa budaya. Itu gapura desa budaya atau mungkin tapal-tapal batas Pak, entah itu antar kewilayahan atau mungkin di padukuhan-padukuhan. Ini kami juga dulu pernah ada proses penggalian ikonik seperti apa yang bisa memungkinkan untuk diwujudkan di desa budaya. Ini yang pertama. Atau mungkin yang secara keseluruhan kami juga pernah ada masukan. Kebetulan di tempat kami ada padukuhan guling, itu dulu terdapat atau ditemukan situs guling atau ini ya Pak ya, Pak lingga ya Pak ya. Kebetulan guling itu kalau dalam literatur yang kami baca di Sleman cuma ditemukan 2. Satu di Argomulyo itu, karena di timur kami sudah Klaten Pak, daerah Butuh perbatasan, dan di Seyegan. Kebetulan Sima itu ada 2. Itu konon katanya dalam kajian literatur itu tapal batasnya Sleman sebelah barat sama timur. Nah ini dalam bentuk guling atau batu lingga. Mbok pilih ini bisa jadi ikon-ikon tertentu misalkan begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan arsitektural, kami kebetulan di Desa Budaya Argomulyo itu ada MOU dengan Universitas Parahyangan jurusan arsitektur dan Universitas Widya Mataram. Kebetulan kemarin ada bagi tugas untuk yang Widya Mataram ini diampu oleh Dr. Satrio. Beliau juga salah satu tim pengembangan dan pelestarian arsitektur di Keraton. Kemudian yang dari Parahyangan ini kebetulan bagi tugasnya di pengembangan Pak. Jadi pengembangan dan pemanfaatan arsitektur tradisional di desa budaya yang kami dampingi. Hasil kajian 2 tahun ini yang dari Widya Mataram, karena fokusnya di arsitektur tradisional itu kebetulan wilayah kami di Cangkringan, hasil kesimpulan beliau di Cangkringan tidak ditemukan pendopo kecuali hanya di bekas-bekas rumah-rumahnya Mbah Lurah. Jadi kajian beliau tidak ditemukan pendopo kecuali yang terbaru mungkin pendopo-pendopo baru. Yang rata itu limasan Pak. Ini limasan, ini kajian beliau. Beda dengan di Turi, kajian beliau di Turi itu banyak pendopo, joglo itu banyak. Tapi di Cangkringan sangat jarang ditemukan. Di Argomulyo pun cuma 1 di rumahnya Mbah Lurah. Yang lain nggak ada, yang lain limasan. Nah kebetulan limasan ini tadi menarik juga disampaikan oleh Pak Mantio. Kajian beliau di Gunung Kidul dan Sleman beda. Ada kemiripan. Misalnya di Gunung Kidul itu rumahnya sampai berapa Pak? Sampai yang jajar-jajar itu istilahnya apa itu? Sampai 7. Karena menyesuaikan anaknya. Anaknya 7 maka akan dibangun istilahnya gandoknya itu ya apa? Yang jajar-jajar itu apa istilahnya Pak? Itu sampai 7. Lah di Cangkringan ini hanya terdapat maksimal itu hanya 5. Memang itu yang dibagikan ke anak-anaknya Pak. Nanti anaknya ada yang bisa sudah menikah, monggo nduk ini buat jenengan, buat sampean gitu. Nah di Cangkringan itu hanya maksimal ditemukan 4. Dan yang menarik di Cangkringan itu yang limasan yang lama, yang mungkin kemampuannya ekonominya lebih mampu, itu ikonik di Cangkringan itu rata-rata ada musola di dalam. Yang ini yang tidak ditemukan di Gunung Kidul kajian beliau. Ini khas di rata-rata di limasan itu ada musola di dalam gitu. Lajeng terkait dengan pelestarian dan pengembangan di wilayah desa budaya ini Pak Nun Sewu, kami juga hasil kajian kami dengan Widya Mataram itu ada usulan begini Bapak. Mungkin untuk pelestarian untuk kita kembali ke yang murni itu berat. Kita harus bangun pendopo, joglo, limasan yang murni asli itu berat. Dan sifatnya general untuk Sleman ada sifatnya parsial untuk daerah tertentu. Kemudian ada usulan regulasi, bahkan kalau ini kawannya sudah ya Pak Rumah Kadis yang rumah-rumah budaya sudah ditulisi seperti di Merayut, kemudian ya sudah ditetapkan itu sudah ada. Ya, yang untuk Gladen Dimas di Ajeng itu di timur Merayut itu namanya apa? Merayut, timurnya Merayut. Saya pernah ngisi di sana itu. Tanjung gitu. Kan ada heritage di sana. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih selanjutnya. Halo.
Jawabnya hai. Halo. Halo halo. Hai halo. Hai halo halo. Haleho hai ho. Nah, karena sambil menunggu, saya mau tanya, saya ini saya pernah dengar, mengapa ini bertingkat 4 itu katanya lambang kecerdasan. Karena orang Jawa itu benarkah demikian Mas Antoi? Orang Jawa itu kan ada 4 tingkat kecerdasan, dari Dupak Bujang, Esem Mantri, Semu Bupati, dan Sasmito Narindro. Lihatlah juglo-juglo mesti ada tingkatnya 4. Apakah benar seperti itu? Nah ini kita punya ahli sebenarnya. Karena orang cerdas itu ya cerdas tahu nggih. Encare nang ngendas. Encare nang kuping jenenge KPK niku. Oke, ini Pak Untung monggo. Senior kita monggo untuk nambah wawasan monggo. Nggih, terima kasih. Nyuwun sewu bukan berarti kita makan jeruk, enggak. Kita sama-sama untuk memahami kita dalam rangka nututi atau menciptakan yang baru. Karena harapan kita ini menjadi rujukan, menjadi masukan, rekomendasi. Harapan kita menjadi peraturan bupati. Jadi goalnya kita, harapan kita menjadi peraturan bupati tentang barangkali bangunan yang perlu diadakan di Kabupaten Sleman. Maka apa yang menjadi sasaran kita? Bagi rumah ataupun bangunan yang sudah ada di Sleman, kita nggak mungkin merubah. Tetapi yang belum akan seperti apa? Oleh karenanya Sleman sudah punya salah satu ikon yang namanya Batik Parijoto. Harapan kita barangkali kalau nanti disepahami dan disepakati, itu juga harus tidak tabrakan dengan yang namanya Batik Parijoto. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena Gunung Merapi, Keraton, dan Parangkusumo menjadi sumbu imajiner, berarti juga tidak bisa meninggalkan itu. Oleh karenanya saya mengusulkan peraturan bupati tentang ciri khas bangunan di Sleman itu dalam bentuk apa. Bagi bangunan yang akan datang, barangkali kantor pemerintah yang belum, barangkali cukup ornamennya. Tetapi yang bisa dibuat barangkali bisa menjadi penanda, misalnya ada gapura yang tadi disampaikan. Gapura model Sleman itu yang kayak apa? Kemudian kalau pos jaga, karena ini nututi berkaitan dengan di Pemda dengan adanya keistimewaan ada jaga warga. Jaga warga yang ada itu kayak apa sih? Rumahnya kayak apa? Yang kedua kaitannya mungkin jembatan. Kenapa jembatan penting? Karena itu sebagai setiap orang bisa melihat, ini loh bangunan yang ciri khas Sleman. Kemudian kita juga mengenal pintu masuk Sleman itu jalan mana saja. Jalan Magelang, kemudian berbatasan dengan Klaten, dan juga perbatasan barangkali dengan kabupaten lain. Maka di situ perlu yang namanya bangunan penanda yang berciri khas Kabupaten Sleman. Artinya sekarang ini konteksnya menurut saya dalam rangka membuat identitas Kabupaten Sleman. Tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tadi Pak Abi juga sudah menyampaikan, Prof. Warno juga sudah menyampaikan, itulah nilai-nilai yang perlu dijunjung dan juga perlu dimasukkan di dalam peraturan bupati itu. Mungkin kita punya prasangka kita apa? Jangan sampai ini menjadi sebuah produk dari kekuatan politik
pemimpin tertentu. Bukan begitu kita berpikirnya. Tetapi dengan adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Kebudayaan menjadi Kundo Kabudayaan, dari kecamatan ke Kapanewon, dari ke desa ke lurah dan seterusnya, itu tentu saja akan diikuti oleh bangunan-bangunan yang menyertai. Oleh karenanya, apa yang menjadi kekuatan kita itu yang perlu diwujudkan dalam bentuk physically, dalam artian arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai itu sekaligus menjadi penanda. Contoh, kalau di Yogyakarta yang namanya Gapura itu lar badak, tapi lar badak sekarang sudah nggak ada ya Mas, hanya 1-2 yang ada lar badak itu. Kemudian di kabupaten lain juga belum ada. Maka Sleman mencoba dan berupaya memulai tentang merintis, syukur dalam nanti bisa dalam bentuk peraturan bupati tentang ciri bangunan Kabupaten Sleman. Saya berimajinasi apabila minimal resplangnya saja, resplang Sleman dari yang dilalui sumbu imajiner ki resplangnya podo, itu sudah luar biasa dampak gregetnya. Misalnya Gunung Merapi sampai Keraton Jati, kita lihat kanan kiri rumah-rumah yang dilalui sumbu imajiner itu resplangnya podo. Misalnya gambar seperti batik tadi, itu sudah menggegerkan, sudah menjadi luar biasa, dan itulah semangat dan motivasi bagi masyarakat Sleman dalam konteks membangun peradaban itu. Karena kita tidak bicara tentang lagi apa wujudnya, tapi kita berusaha dalam konteks membangun peradaban. Apakah menurut saya kalau kita bandingkan, apakah rumah kita, rumah di Sleman itu joglo atau limasan? Tetapi di Keraton nggak ada joglo Pak, yang ada limasan. Itu saya juga karena simbol-simbol yang ada di rumah limasan itu paling lengkap menurut saya. Ada sanduri sungunan, itu simbol Mahkutaraja, simbol angka kosong. Satu yang namanya sungunan, susuhunan. Sungunan cuma satu, disangga oleh 2 ander. Di antara ander ada rong 3, yang itu nanti lahirnya kesentong. Ada papat, ada dudur. Di antara dudur tambah emper kiwa, emper tengen, simbol angka 5 Pancasila. Di belakangnya ada peringgitan, ada unsur 6, mukul 6 pikirmu supaya bening. 7 emper, 7 tur. 8 astal berata. 9 sentong. 9 sentong. Maka orang dulu kalau nenepi di depan sentong. Dan itulah kemudian diolah menjadi konsep rong 3. Maka isinya sentong itu apa? Mesti pusaka zaman dulu. Itu payung, keris, nek ani-ani bar ane apa? Panen parne disimpen yang sentong. Itulah yang namanya filosofi, walaupun itu menurut hemat saya ilmu otak-atik gathuk. Tetapi itulah Jawa gitu loh. Maka kembali kepada ya tadi matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wah, ini paut inspirasi. Kita akan membangun taman budaya ya Pak. Ya, kita akan punya taman budaya di sebelah barat Pendowarjo. Siapa tahu kajian hari ini bisa mewarnai desa nanti bangunannya, ornamennya gitu. Nah, menjadi paling tidak perbut tadi yang diharapkan Pak Untung. Monggo kepareng dipun tanggapi Mas tambah kalian Mas. Baik. Ya memang kita perlu membuat prioritas-prioritas ya. Mana yang lebih dulu dan juga mana yang intensitasnya paling tinggi harus diselamatkan dan mana yang dibolehkan untuk berubah. Tentang cangkringan tadi ya, sudah pernah dengar ya istilah spring belt, sabuk air gitu.
Cangkringan itu salah satu sabuk air paling atas. Jadi desa-desa yang setinggi dengan Cangkringan itu Pakem, terus ke barat lagi itu. Nah, pokoknya lereng selatan dan timur Merapi itu mempunyai sabuk-sabuk air. Di bawah Cangkringan itu nanti UGM itu apa, ada telaga itu namanya kan Bulak Sumur, karena di situ tempat air tertahan. Nah, kalau mungkin ada lagi beberapa ya. Nah, kalau Bulak Sumur itu ke timur terus kan mengelilingi Merapi ya, itu sampai Delanggu, sampai Pengging, sampai itu nggon banyu tok. Jadi itu pasti itu adalah lokasi desa-desa kuno. Jadi kalau ada belt itu ya, sabuk itu tempat diparani wong itu. Mesti zaman dulu desa-desa kuno berada di situ. Dan saya pikir itu perlu kita serius di situ untuk mengetahui wujud arsitekturalnya itu seperti apa, konfigurasi desanya kayak apa, pilihan bentuk rumahnya tadi ya nggak ada judul tapi logis karena limasan dan kampung itu paling luas untuk di kiak-kiuk, jadi bisa disesuaikan dengan banyak fungsi. Itu tentang Cangkringan dan Bulak Sumur. Tadi tentang otak-atik Gatuk, ya itu memang usaha orang untuk memaknai artefak yang sudah ada supaya tidak diganggu, karena ini sudah pencapaian yang optimal sehingga perlu dirawat. Tapi kita kan mengalami perubahan besar ya dalam gaya hidup, sehingga rumah-rumah Jawa memang perlu ditafsir ulang. Kita tidak bisa menggunakan patokan hal yang sukses di masa lalu. Rumah-rumah pada berdempet-dempetan itu kan baru abad 19. Seperti ini. Ini ada bangunan ini gandeng sama bangunan itu. Pada zaman dulu tidak mungkin. Karena apa? Dulu nggak kenal talang. Talang logam itu baru diimpor pada abad 19 setelah terusan Suez dibuka. Jadi belum mungkin ada gandeng begini. Jadi pasti nek arep pindah neng ruang kono ya kodanan. Ya, kodanan itu ya lumrah wae. Tapi sekarang kan kodanan kok luntur make up. Ya lalu ya rumah Jawa itu jadi rapat gitu ya, berdempet-dempetan sehingga nggak sehat. Harusnya direvisi rumah Jawa itu. Ini sejarah yang keliru. Jadi direnggangkan lagi atau dibuat bagaimana supaya ventilasi dan cahaya itu bisa masuk ke dalam rumah. Tahun 1923 ada penyakit pes mewabah dari sejak Jawa Timur. Jadi ada kapal dari Burma mendatangkan beras dan itu nggawa tikus. Rumah-rumah Jawa waktu itu terbuat dari bambu. Nah, apa yang terjadi? Banyak sekali desa yang terjangkit penyakit pes, dan orang Belanda yang memang kebetulan negara Belanda itu kan di bawah laut ya, dan mereka ada tanggul. Tanggul itu kan suka digerogoti tikus. Kebencian orang Jawa pada tikus memang sudah berakar, sehingga ya disalahkan tikus. Tapi apa yang menjadi keputusan pemerintah selanjutnya? Pemerintah melarang penggunaan bambu untuk rumah-rumah, melarang penggunaan atap seperti ini yang tertutup begini, sehingga hancurlah apa yang namanya joglo. Kalau di Jawa, di daerah Kebumen itu namanya grojogan, itu atap yang gelap begini. Dan salah satu momen dalam tradisi Jawa itu hilang. Ada seorang arsitek yang melawan itu. Nah, tapi bagaimana memanfaatkan bambu supaya tidak orang Jawa tidak menebangi hutan untuk rumah-rumah. Maksud saya dengan bercerita ini adalah bahwa ada perubahan dalam tradisi Jawa, dalam tradisi arsitektur Jawa yang membawa keuntungan, dan itu mungkin orang manut pakem ya, tapi menyelamatkan
penghuninya menjadi selamat. Ini kita perlu, saya pikir, untuk kritis terhadap tradisi kita. Jadi misalkan tadi dibuat les plangnya itu sama ketinggiannya itu bagus juga itu supaya kontinuitas visual itu terjaga. Enggak kayak di Malioboro itu kita pusing melihatnya karena tidak ada kontinuitas visual. Jadi yang penting bukan keseragaman bentuk ornamen, tetapi ada ketinggian yang sama. Bukan ornamen tiang-tiangnya, tetapi jarak antar tiang itu konsisten supaya kalau dikembangkan untuk fungsi yang lain bisa tidak melulu hanya itu. Jadi fleksibilitas itu tadi memang khas kita. Wujudnya so beda. Orang Jawa dulu dan sekarang juga beda kok. Yang enggak tinggal di ruang kayak gini lah. Ini ruang apa? Gendeng mana? Orang Jawa kan ini kan panas sekali. Enggak mungkin lah rumah orang Jawa tinggal di rumah yang tidak nyaman kayak gitu, enggak mungkin. Ruang Jawa dulu pasti nyaman, memang bukan dari gendeng, dari apa itu? Alang-alang dari apa yang hitam itu ragum hijau. Yang itu kalau kodanan kan semakin rapat semakin mantap itu. Jadi orang-orang mana itu Karo, Batak Karo, rumahnya kan atapnya dari hijau. Itu kalau semakin sering kodanan, kehujanan itu memadat. Jadi dia semakin waterproof. Jadi, keren itu. Jadi alamiah, nggak usah harus gali gendeng. Tapi itu melibatkan kita juga harus memelihara tukang. Tukang harus dilatih ngerti loh caranya masang hijau yang benar. Jadi yang dikonservasi bukan hanya bentuk, tapi juga keterampilan. Perlu pendidikan terus-menerus yang benar. Membuat rumah dari bambu itu indah, bisa indah. Sekarang kan banyak ya arsitek yang mencoba mengembalikan atau memulihkan bagaimana bambu itu terhormat. Komentar saya segitu dulu. Apalagi otak-atik Gatuk sejauh itu bermanfaat dan itu membuat kita semakin mencintai rumah kita, oke. Tapi kalau enggak kan juga dilupakan oleh orang penghuninya sendiri. Jadi orang Jawa itu yo ngeling-eling yo ning nglareke yo. Apalagi Pak ya? Baik, Nji. Terus nuwun atas catatannya, baik dari Mas yang dari Jangkringan maupun juga Romo Untung. Saya kira beberapa poin tadi menjadi referensi yang penting bagi kami untuk mengelis beberapa hal yang menjadi prioritas dari kita, beberapa titik penting yang itu krusial untuk kemudian dimunculkan sebagai identitas, karena memang pengembangan tentu akan sampai kepada pemanfaatan bersamanya seperti apa. Sejauh itu bermanfaat dan tentu saja bagian itu sumrambah untuk menciptakan juga tentang penghidupan bagi warga di Sleman, itu sesuatu yang juga harus ditangkap spiritnya. Sehingga hal-hal kreativitas dengan kepiawaian atau keterampilan yang nanti akan berhubungan dengan produk-produk yang kemudian nanti barangkali akan menjadi bahan arsitektural itu bisa memunculkan greget ekonomi, greget spirit, greget di berbagai dimensi itu, sehingga ini juga sumrambah tadi, ada kesejahteraan bersama dan tentu juga sambil pelan-pelan selalu semacam metroke hubungan karep-karep yang muncul di dalam kehidupan bersama warga Sleman itu bisa diformulasikan dalam artefak-artefak tadi yang matur nuwun Romo Untung memberikan beberapa hampiran. Ini beberapa artefak yang mungkin dihampiri. Saya kira itu nanti kita bisa list lebih panjang lagi. Nah, barangkali Bapak Ibu yang lain masih juga punya catatan artefak lain yang mungkin juga perlu dimunculkan yang mencerminkan karakter wilayah lokal masing-masing. Monggo. Terduun Pak Abe menawar panitia nggih. Satu lagi sesi nggih. Oh iya. Ya. Monggo silakan. Yang lain dulu ada? Yang lain? Oh, yang lain ini. Wah.
daripada dulu. Nanti Bu Maria berikutnya. Monggo silakan Mbak Yu. Saya mau Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Beda cekelannya beda Pak ternyata. Saya nggih Bapak biasa guyon, kalau sama Pak Edi itu enggak bisa serius. Nggih, matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi dari Bapeda Kabupaten Sleman. Mungkin ini tadi banyak nyambung dari usul sarannya Pak Untung gitu Pak. Nggih. Mungkin terima kasih pertama-tama dari Pak Abe yang sudah membawa visi misi Kabupaten Sleman dulu, menjadikan Sleman sebagai rumah cerdas, sejahtera, berdaya saing dan mempunyai jiwa kegotong royongan. Itu sudah mindset budaya banget, karena kita harus cerdas, sadar diri akan budaya kita, sadar diri akan cikal bakal kita seperti apa, kemudian mewujudkan dengan kecerdasan itu mewujudkan kesejahteraan, menonjolkan bahwa dari arsitektur yang nanti kita wujudkan bersama itu menunjukkan bahwa ini tingkat kesejahteraan Sleman itu ya seperti ini gitu, walaupun dimaknai bahwa sejahteranya orang Jawa itu tidak selalu yang glamour gitu ya Pak ya, tapi adem ayem loh jinawi ngoten. Saya kalau dari kebudayaan itu belajar gitu Pak, filosofi gitu Pak. Yeah. Lanjut Bapak. Terkait tadi bagaimana kita menggali bagaimana filosofi sosial cultural keberagaman kebudayaan Sleman yang akan kemudian dirangkum bersama menjadi sebuah arsitektur bangunan Sleman. Mungkin tadi berangkat dari bagaimana mewujudkan visi misi Kabupaten Sleman, mungkin tentunya kalau kita bicara budaya Jawa tidak lepas dari budaya inti Ngayogyakarta, budaya daerah itu Ngayogyakarta, karena kemudian kalau kemudian kita tarik lagi kita bicara tentang bangunan berciri khas Jawa, tentunya tadi yang sudah ngendikakan Pak Edi di awal tadi memang benar bahwa DIY sendiri sudah ada Pergub nomor 40 tahun 2024, kemudian disusul dengan Perda DIY nomor 1 tahun 2017 tentang arsitektur bangunan berciri khas DIY. Mungkin dari situ sebenarnya kita sudah bisa bagaimana menurunkan itu menjadi kebijakan lokal Sleman. Kalau sepertinya memang di Sleman belum ada Bapak. Saya tadi berusaha searching, kayaknya di Sleman belum ada, karena memang buktinya banyak tuh kapling-kapling kecil Bapak yang itu cirinya bukan ciri Jogja ataupun ciri-ciri budaya lama Hindis, Cina ataupun Mataram kuno, Mataram Jawa, Mataram Islam ataupun Jawa klasik gitu ya. Itu dari seni corak arsitekturnya. Belum kita bicara tentang bagaimana keluasan minimal yang itu harus menunjukkan bagaimana pola kesejahteraan seorang Jawa itu dengan pola minimal ke ruangan sebuah rumah itu juga belum, sehingga mungkin memang belum ada di Sleman yang regulasi turunan dari Perda DIY maupun Pergub DIY. Kalau kita melihat dari Perda dan Pergub DIY itu memang gaya arsitektur bernuansa budaya daerah itu memang sudah ditentukan tadi yang sebenarnya sama ya, kalau kita rangkum tradisional Jawa, kolonial, Indis, klasik dan Jawa. Tradisional Jawa tersebut juga ada Mataram kuno, Mataram Islam, kemudian Keraton Yogyakarta. Sehingga memang kalau kita melihat di Slemannya sendiri, mungkin kalau kita melihat basic kawasan tadi Cangkringan dan Turi pun itu berbeda. Sehingga nanti mungkin
PR kita adalah memang tidak bisa menjadikan Sleman itu seragam, karena memang asal kita pun berbeda, sosial culturalnya Sleman itu pun beda. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana menetapkan pola citra kawasan, sehingga nanti adalah zonasi Sleman Barat, Sleman Timur, Sleman Tengah, dan Sleman Utara itu mungkin akan munculnya adalah berbeda seperti itu, karena potensi yang ada pun berbeda, kemudian riwayat historialnya pun berbeda. Kemudian itu yang pertama. Kemudian mungkin kalau kita melihat potensi-potensi ke depan yang bisa dikembangkan, tadi ada gapuro, kemudian ada tapal batas. Mungkin kalau tapal batasnya sendiri kita tidak bisa mendesain itu menjadi seperti yang kita inginkan, itu dibawa seperti ciri khas corak Sleman atau corak Jawa, karena memang sudah ada ketentuan Permendagri untuk tapal batas ya. Tapi mungkin kalau kita mau membuat dari tapal batas itu jelas batas antara desa yang satu dengan desa A, kabupaten yang satu dengan desa yang A, mungkin yang kita bisa buat adalah gapuro penanda. Lebih ringkas, lebih bagus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya dan mungkin masukan berkaitan dengan ciri arsitektur Kabupaten Sleman. Seperti tadi saya sangat sepakat bahwa Sleman itu kan punya karakter wilayah berbeda-beda. Ada Sleman Barat dengan culture pertanian, kemudian gunung dengan gunungnya, Prambanan dengan pegunungannya. Nah ini tentunya punya ciri khas yang berbeda. Nah ini nanti bisa menjadi suatu pemikiran ya, apakah perlu zonasi atau perlu diramu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ini pikiran bodoh saya ya, ketika jalan-jalan, kan hobi saya jalan-jalan ya, itu setiap melihat rumah tua itu selalu menghadap ke selatan, selalu menurut saya. Saya pernah nanya ke bapak saya, kenapa tuh kok menghadap ke selatan? Ya itu supaya kalau gunungnya yang jeblok iso melayu gitu katanya. Nah saya kurang tahu. Nah tapi untuk sekarang ini arah hadap kan tergantung jalan yang mengarah kemana. Nah ini perlu juga kita gali arah hadap bangunan yang nantinya menjadi pembangunan baru di Kabupaten Sleman, karena berkaitan dengan karakter wilayah dan juga mungkin culture juga. Mengapa menghadap ke selatan? Karena ada keraton di sisi selatan. Bapak Ibu, pernah saya diwawancarai bersama Pak Edi. Yang kita rasakan saat ini, saya menyampaikan adalah 3 ko, perlu triko, kemoto, ketoto, keroso. Bagaimana masuk di Jogja, langsung ketok bangunane, wis mlebu Yojo. Bagaimana mau Sleman, wis mlebu Sleman. Tapi bukan berarti menimbulkan arogansi sektoral ya, tapi semuanya merupakan kejeniusan yang kita harus hargai bersama. Ide-ide yang seperti Pak Untung, Santo, kemudian Pak Sabe, Mbak Femi, dan teman-teman semua termasuk yang Mas Ali, Mbak Maria, kita adopsi. Dan semoga nanti betul-betul menjadi inspirasi untuk memberikan rekomendasi, kemudian menjadi perbub. Nah kita masih punya peluang itu diaplikasikan di Taman Budaya. Apa yang kita bahas hari ini menjadi ikon ini loh, ikon yang ada di Sleman. Barangkali Taman Budaya bisa merangkum identitas Sleman, bagian barat, bagian tengah, bagian timur, bagian selatan, semuanya tercermin dalam satu wadah Taman Budaya yang akan dibangun di sebelah barat Pendowarjo. Terima kasih secara khusus kepada Bapak Kepala Dinas ngantos rampung paring pangestunipun, berikan tepuk tangan dan untuk Pak Kepala Dinas. Terima kasih luar biasa. Terima kasih kepada Mas Santo, kemudian Mas Sabi, dan terima kasih semua. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Hidupnya di air tawar karena perut kita sudah lapar. Acara inti selesai, berganti acara untu. Terima kasih, selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.